Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa rahmatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musallifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihi wa ustadihi wa ustadi maqulihim wa jami'il masyayikhina wa ustadina wa ustadi maqulihim wa jami'il talamidina wa muridina wa liman fati wa turabati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fil awqatil lati. Faslun adapun ini itu ada suatu fasol fil awqati di dalam menerangkan waktu-waktu allati yaitu awqat takrahu yang hukumnya makruh apa as-sholatu sholat fiha di dalam waktu-waktu tersebut. Tahriman dengan namanya makruh tahrim. Nah, ini pendapat pertama ya. Nah, ini biasanya yang disalahpahamin orang Pak Kadus, sifatnya makruh dipakai pokoknya, nah, gitu. Harusnya kan Pak Kadus sorry, nah, yang sifatnya yang ganteng lah. Jadi yang dibahas bukan Pak Kadus sorry-nya tapi gantengnya, nah, yang dihukumi padahal yang maksudnya Pak Kadus tadi kan gitu. Nah, yang dimaksud itu adalah makruhnya. Tahrim tadi sifat daripada makruh. Jadi makruh itu nanti macam-macam. Ada makruh tahrim, makruh biasa, makruh tanzih gitu. Makruh tahrim itu bagaimana? Yang makruh tapi hampir-hampir mendekati haram. Itu makruh tahrim. Makruh biasa ya, yang makruh biasa itu. Nah, makruh tanzih yang mendekati sunnah, hampir-hampir tidak apa-apa gitu, hampir-hampir tidak dihukumi makruh. Nah, itu seperti itu. Nah, ini cuman pendapat pertama yang disebut namanya makruh tahrim. Nanti ada waktu-waktu yang mau disebutkan ini nanti itu namanya makruh tanzih. Nah, itu seperti itu. Kenapa? Yang intinya begini ya, intinya begini diingat-ingat nih. Tidak ada satu waktu pun kok kalian itu sholat waktunya kapan saja itu yang hukumnya haram itu tidak ada. Intinya begitu ya. Nah, ini karena untuk menjagai. Nah, contoh nanti kan ada contohnya yaitu sesudah sholat subuh. Takutnya dikiranya sesudah sholat subuh itu ada kefarduan lagi atau kewajiban lagi. Akhirnya orang takut untuk sholat subuh. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi ini biasanya kita enaknya kan gitu. Ya, termasuk nanti nomor 1 yaitu sesudah sholat subuh. Ya, kalau Pak Tamrin dan lainnya aman, nggak kena makruh. Wong subuhnya weda umpama kan gitu. Maksudnya kelantur gitu loh, kesiangan. Ya, kan nggak kena makruh kan gitu. Kadang-kadang. Kayaknya itu begitu kadang-kadang kayaknya begitu. Jadi itu yang pertama, hukumnya yang 5 waktu ini nanti dihukumi makruh tahrim, itu pendapat pertama. Yang keterangan itu kama seperti keterangan hukum fi raudhati di dalam kitab Raudhah wa syarhil muhaddabi dan syarhul muhaddab. Syarhul Raudhah itu syarahnya kitab Al-Um ya, sama dengan syarhul muhaddab itu sama juga, yaitu syarahnya kitab Al-Um, kitab induknya Imam Asy-Syafi'i. Guna di sini tempat. Jadi yang pertama makruh tahrim itu keterangannya di kitab Raudhah dan kitab muhaddab. Wa tangzihan, dan yang kedua yaitu hukumnya makruh tanzih. Kama seperti keterangan hukum fit tahqiqi di dalam kitab At-Tahqiq wa syarhil muhaddabi, dan juga di dalam kitab syarah muhaddab
finawaqidil wudu'i, di dalam menerangkan yang merusak atau membatalkan wudu. Jadi di dalam kitab Syarhul Muhadzab itu ada dua hukum gitu. Ada yang makruh tahrim, ada yang makruh tangzih gitu ya. Pokoknya intinya tidak ada kalian sholat itu kok haram di dalam masalah waktunya, bebas nak sholat kapanpun waktunya. Cuman di waktu-waktu ini nanti andaikan itu tidak ada sebab, maka ditinggalkan lebih baik itu. Nah, itu begitu ya. Yang enak ya macam Pak Tamrin tadi kan. Wong subuhnya ketinggalan, macam mana sudah subuh sholat lagi kan gitu, aman, tidak kena makruh ya. Tidak kena makruh, kena haram tapi dia haram ya dalam masalah waktunya. Wakam satu auqatin, dan adapun di dalam 5 waktu ini la yusolli, tidak diperkenankan sholat fiha, la yusolli, tidak diperkenankan tidak diperkenankan sholat fiha, di dalam 5 waktu ini illa sholatun, kecuali sholat laha, yang itu bagi sholat tersebut sababun, adapun mempunyai sebab. Jadi kalau tidak ada alasan apa-apa itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada alasannya ya hukumnya menjadi tidak makruh. Imal mutaqaddimi, adapun yang terdahulu itu kalfaitati, seperti sholat yang pot. Sholat yang pot itu artinya sholat yang belum dikerjakan. Kalau bahasanya Bang Edi itu ya ngodok. Nah, itu ya, ngodoi sholat. Umpama zaman dulu kita belum tobat, masih banyak sholat yang kita tinggalkan. Sesudah sholat subuh dia ngodoin sholat yang ditinggalkan. Sesudah sholat subuh dia ngodoin duhur, atau dia ngodoin sholat asar, atau dia ngodoin sholat isya yang sudah pernah ditinggalkan. Karena mengkodok sholat termasuk cara tobat ya. Cara tobat karena kita meninggalkan sholat itu mengkodokinya. Itu begitu. Memang normalnya kodok itu ya haram. Itu. Wong sholat kok dihutang gitu. Normalnya haram. Normalnya. Ya, cuman macam mana wong kita dulu ya macam itu ya kan. Kadang ya sholat, kadang tidak. Kadang ya ingat, kadang tidak. Lagi ini kan sudah mulai tua, sudah mulai tobat ya, maka cara tobat dari meninggalkan sholat itu mengkodokinya. Normalnya haram karena waktunya sudah lewat. Haramnya di dalam masalah waktunya. Cuman bersyukurnya kita itu punya nabi yang luar biasa. Nabi itu pernah ditakdir qadha. Bahkan berjamaah pula itu. Tapi jangan dilakukan di sini Bang Edi. Kawannya yang belum sholat subuh dibangunin, ayo sholat lagi, apa? Kita jamaah subuh. Sudah jam 9 pagi, ngajain Pak Dar pula ya kan. Loh, ngapa orang itu kan gitu. Ya padahal memang pernah, hadisnya sahih Bang Duri ya. Hadisnya sahih, berjamaah pakai adzan iqomat pula itu. Tapi tadi pesan saya jangan pakai adzan iqomat, jangan ngajak kawan rame-rame. Ya. Tapi intinya menjadi kita tahu ya, bahwa andaikan terjadi sesuatu, namanya kita manusia kan nggak tahu. Artinya qadha itu tetap diwajibkan ketika kita pernah meninggalkan sholat-sholat yang fardu atau 5 waktu. Nah itu begitu. Nah waktunya bebas tadi, walaupun sudah sholat subuh, terus kita mau mengkodoin sholat isya ya tidak masalah, mengkodoin sholat duhur ya tidak masalah, dan lain sebagainya. Itu caranya begitu ya. Nah, pokok dalam hati harus ada niat untuk bayar utang tentang
sholat, karena itu fardu ain, fardu pribadi. Sholat 5 waktu adalah fardu pribadi, tidak boleh dititipkan, tidak boleh dikafarohkan, tidak boleh digantikan orang lain. Itu hati-hati Pak Janes kalau diajari gurumu yang itu, akhirnya fatwa pula. Pak Janes, gantiin aku sholat duhur katanya. Nggak boleh. Namanya fardu ain, fardu pribadi, nggak boleh digantiin. Dia punya murid, saya enaknya baik kan. Gantiin Pak Janes, aku sholat duhur, nggak boleh. Ngapa Pak Guru? Aku nak tidur, jangan mau. Sekarang sudah tahu, sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya itu fardu pribadi. Tidak boleh digantikan orang lain, tidak boleh dititipkan, dan tidak boleh dikafaroi. Itu begitu. Ya, dan usahakan disegerakan. Ngapa kok disegerakan? Takutnya kita belum mengerjakan, tiba-tiba malaikat maut datang. Assalamualaikum, halo. Wayahnya dicabut nyawa, ya kan Kak, bahaya kita ya kan itu. Nah, itu seperti itu caranya. Nah, ya ingat itu ya, bahwasanya kalau sholat-sholat yang ada sebabnya, contohnya sholat-sholat qadha itu diperbolehkan, hukumnya tidak makruh, bahkan kalau qadha hukumnya menjadi wajib. Nah, itu diingat-ingat ya. Itu qala al-mu'allif rahimahullah, itu hadisnya ada ya. Bahkan berjamaah Nabi itu. Bahkan ada adanya, bahkan ada ikomatnya. Maka menjadi hukum setiap sholat 5 waktu, ya kan? Walaupun itu sholat qadha, tetap disunahkan adzan dan iqamah. Tapi jangan kenceng-kenceng, jangan pula di speaker Pak Kadus. Pak Kadus ngapa adzan lagi? Aku nak ngodoin sholat, jangan ya. Pelan-pelan wae, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diri kita dengar gitu wae ya. Karena adzan dan iqamah adalah sunah-sunah sebelum sholat 5 waktu. Itu seperti itu. Au muqoronin atau sholat-sholat yang bersamaan dengan waktu. Ya, termasuklah sholat sholat mayit. Loh, dulu pernah 2 kali atau 3 kali kita itu melaksanakan sholat, ada orang meninggal, kebetulan setelah selesai datang waktu sholat asar. Lah terus orang pada nggak mau nyolatin. Kenapa nggak mau nyolatin? Haram katanya. Ya kan, sholat mayit setelah sholat asar. Ya tidak begitu hukumnya. Ya kan, sholat asarnya wajib, sholat mayitnya juga fardu kifayah. Walaupun kita sudah sholat asar, tetapi karena itu ada sebabnya apa? Sebabnya ada mayit yang harus disolati, maka hukumnya tidak haram, bahkan hukumnya menjadi wajib atau fardu kifayah. Termasuk lagi di sini contohnya yang tidak makruh, kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana, wal istisqoi, dan sholat minta hujan atau sholat istisqa ya. Itu contoh lagi, umpama kita sudah sholat asar, lah kebetulan sesudah sholat asar ada berita dari BMKG bahwa ada gerhana matahari, maka ya tetap disunahkan sholat gerhana, hukumnya tidak makruh gitu ya. Jadi sudah bisa dipahami ya, bahwasanya dimaksud makruh tadi bagaimana ya. Nah, makruh itu kalau tidak ada gendala atau tidak ada masalah apa itu. Ya diingat-ingat, makruh itu tidak haram, makruh itu tidak dosa. Karena kata Nabi, as-sholatu qaliluhu khairun fakaifa aksaruhu. Sholat itu sedikit baik, apalagi sholat yang banyak. Nah, itu begitu. Karena kata Nabi, sebaik-baik manusia itu ketika dia pas sholat. Oh, orang tuh kalau pas sholat, seburuk apa dia kalau pas sholat itu menjadi sebaik-baik manusia. Karena sedang sujud kepada Tuhannya. Fal ulama, adapun yang pertama, minal khamsati, dari yang 5, itu as-sholatu, sholat allati, yaitu sholat la sabab, yang tidak ada sebab, laha, bagi sholat tersebut, itu idza fa'alat,
itu idafu ilat gitu ya. Ketika dilaksanakan apa sholat, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh. Kalau tidak ada masalah setelah sholat subuh itu ya tidak ada sholat lagi. Tapi kalau ada masalah, contoh dulu pernah meninggalkan sholat, ya boleh sholat kok kode, bukan makruh lagi tapi malah wajib disegerakan mengkodoi sholat. Wa tastamiru, dan berlangsung apa al-karohatu, kemakruhan tadi, hatta tatlu'a, sehingga muncul apa asyamsu, matahari. Batas kemakruhannya sampai matahari muncul. Itu yang pertama, sholat yang tidak ada sebab setelah sholat subuh. Wasani, dan adapun yang kedua itu as-sholatu, sholat ingda tulu'iha, ketika munculnya matahari. Ketika matahari mau muncul terus kita kok sholat ya, karena ya umpama kok kalian itu jadi matahari itu ya tersinggung. Wah, lagi gua ya pengen keluar ya kan, so elok-eloknya bentuk itu matahari itu merah, wes pokoknya wes merah bagaimana gitu kan gitu. Lah kok malah dicuekin sama Pak Tamrin, icek-icek dia sholat, dia tidak marah dia. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya secara akalnya. Tapi bukan itu loh ya, itu guyon wae, hadisnya nggak ada itu. Tapi ditanyain Pak Janes, aduh hadisnya Pak nggak ada. Itu cerita saya wae. Kalau Pak Tamrin malah elok lagi ya kan. Matahari muncul dengan segala bentuknya, ditinggal tidur sama dia. Aduh, ya matahari lagi gaya-gayanya, lantaklah kau matahari, aku nak tidur katanya kan itu. Nah itu makanya tidur itu sesudah subuh itu agak-agak masalah ya. Karena matahari itu tersinggung dia kan gitu. Lalu dia nak muncul, ya, tak ubahnya umpama ripita lah ya kan, pakai pakaian elok-elok ya kan, berhias secantik mungkin supaya Pak Tamrin tuh nengoknya atau orang lain umpama kan, malah dicuekin dak. Kecil hati dia, macam itulah matahari. Lagi elok-eloknya dia nak muncul malah ditinggal tidur sama Pak Tamrin ya kan, sama dengan muridnya. Enggak lah, itu guru wae Pak Janis ya. Walal mu'alif rahimahullah, hatta mana hatta tatakamala, sehingga sempurna apa matahari. Wa tartafa'u, dan juga meninggi atau naik apa matahari, qadra rumhin, sekira-kiranya 1 tombak. Apa nak diukur nian Pak? Ya ndak, kurang mengawe kalian ya kan itu. Nak ke matahari pula nak ngukur ya kan. Maksudnya di sini fi ro'yal aini, di penglihatan mata. Nah, itu seperti itu. Kira-kira dalam penglihatan mata itu sampai 1 tombak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang pertama tadi sesudah melaksanakan sholat subuh. Yang kedua ketika matahari muncul. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu as-sholatu, sholat idastawat, ketika sama atau di tengah-tengah apa matahari, hatta tazula, sehingga bergeser apa matahari, anwastis samai, dari tengah-tengah langit, yaitu ketika pas nian tengah-tengah hari, pas matahari bayangannya tuh di tengah-tengah. Nah itu ketika itu makruh untuk sholat itu. Tapi ada pengecualian, wa yustasna, dan dikecualikan mingdalika, dari demikian, ketika pas tengah-tengah apa yaumul jum'ati, di dalam hari Jumat. Nah ini kalau pas hari Jumat, walaupun pas matahari di tengah-tengah, hukumnya tidak makruh itu. Kalau nak Jumatan pula ya kan itu, kalau tidak tertidur kata Pak Tamrin tadi kan itu. Fala takrahu, maka hukumnya tidak makruh apa as-sholatu, sholat fihi, di dalam ketika matahari di tengah-tengah di hari Jumat. Nah, itu begitu. Diingat-ingat itu kalau ditanyai muridnya Pak Tamrin. Nah, biasanya kan ada yang tanya kan, katanya makruh Pak. Nah, khusus hari Jumat tidak makruh, hari khusus gitu ya. Spesial gitu. Waktal istiwa'i, di dalam waktu matahari di tengah-tengah. Wakada, demikian juga apa haramu makata,
tanah haramnya Mekah, al masjidah rupanya masjidnya, wa ghairuhu dan selain masjid. Fala takrahu maka hukumnya tidak makruh apa sholatu sholat fihi di dalam tanah haram ataupun di masjid tanah haram. Fi hadil auqati di dalam inilah waktu-waktu kulluha ya semuanya sawaun sholat sama juga sholat sunat tawafi sunat tawaf au ghairuha atau selain sholat sunat tawaf. Maksudnya begini, termasuk tidak ada sedikit pun kemakruhan ketika kalian di Mekah atau di Madinah. Maka sholat full 24 jam tidak ada kemakruhan. Tidak ada urusan kemekruhan. Ya karena ya kasihan. Pak Tamrin sudah jauh-jauh dari sana, ya kan? Sudah sampai ke sana, bayarnya mahal, sampai di sana pas waktunya sesudah asar, dia sholat asar, kan sayang kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Yang penting jangan ingin nengok ketika Nabi belum Fathul Mekah dulu loh Pak ya. Macam kemarin malam-malam Senin loh ya. Wage seneng denger itu ya kan, kok nggak ada. Nah, itu tawafnya orang zaman dulu sebelum baginda Nabi Fathul Mekah. Nah, itu iya. Tawafnya orang-orang jahiliyah ada yang telanjang bulat itu kemarin, ya kan itu. Jangan dibayangin begitu, kaget kemarin ngaji cerita itu, terus ketika Pak Tamrin tawaf kok nggak ada katanya. Rugi aku dengar cerita kemarin, nggak ada lagi kalau sekarang. Itu zaman dulu, ketika Nabi belum Fathul Mekah, sampai ada, yaitu di sekeliling Ka'bah itu ada berhala-berhala. Dan kadang yang jahiliyah itu tawaf atau ngelilingin Ka'bah sambil telanjang, katanya biar terbebas dari dunia. Nah, sekarang yang nggak ada lagi, jangan berharap ada Pak Guru ya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah itu seperti itu. Jadi kalau di Mekah Madinah itu tidak ada kemakruhan sama sekali di waktu apapun. Nah, itu begitu. Warabi'u dan adapun yang keempat itu ba'da sholatil asri setelah sholat asar hatta tagruba sehingga terbenam apa asyamsu matahari setelah sholat asar. Yang penting nggak ada sebab tadi loh ya. Kalau ada mayat atau ada gerhana matahari atau sebab apapun atau mengkodok sholat ya tidak makruh, itu diingat-ingat. Walal mu'alif rahimahullah. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu ingda gurubi ketika terbenam lipsamsi bagi matahari. Ai idadanat artinya ketika mendekati lil gurubi untuk terbenam hatta yatakamala sehingga sempurna apa gurubiha terbenamnya matahari. Jadi ketika mau terbenam itu makruh kita sholat kalau tidak ada sebabnya. Tapi kok karena tadi belum sholat asar, ya tidak makruh lagi, malah hukumnya wajib itu. Idadanat ketika mendekat apa matahari lil gurubi untuk terbenam. Jangan seperti saya pernah dengar loh ya, ada orang ngomong gini, enggak sholat asar, enggak waktunya sudah habis. Padahal dia belum sholat asar. Kalau kita belum sholat, ya nggak ada habis waktu. Walaupun waktu yang sebenarnya itu habis, karena kita belum sholat, ya masih wajib sholat. Gitu. Sekadung maghrib, ya maghrib dulu, baru nanti sholat asar. Gitu ya. Jangan sampai ditinggalkan sama sekali sholat 5 waktu itu. Gitu ya. Itu waktu-waktu yang makruh untuk mengerjakan sholat andaikan tidak ada sebab sama sekali. Sesudah waktu sholat subuh, ketika matahari muncul, ketika matahari di tengah-tengah, ketika sesudah melaksanakan sholat asar, dan ketika matahari mau terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.